Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih sahabat SU Indonesia. Saat ini kembali kita bersama berkumpul di ruang Zoom meeting dalam program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Dan saat ini Bapak Ibu kita akan membahas soal gazing into heavens. Apa itu gazing into heavens? Itu diambil dari kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 11 dan di ayat 10 itu ada tulisan ketika mereka menatap ke langit. Artinya apa? Pada saat peristiwa Tuhan Yesus naik terangkat ke surga itu orang-orang pada menatap ke langit. Nah, itu yang kita jadikan tema hari ini menyambut kenaikan Yesus ke surga itu ya. Sudah hadir bersama kita Pak Pendeta Rudi Guru Singa. Selamat sore Pak Rudi, Pak Pendeta Rudi. Selamat sore Pak Petra, selamat sore untuk kita semua. Ya, Baik. Pak Rudi ini yang akan memandu kita di sore ini. Beliau sudah melakukan BGA dan kali ini akan sharing hasil BGA-nya di ruang Zoom kita ini. Dan jika Bapak Ibu nanti berkenan untuk uh, belajar soal BGA atau bagaimana ber-BGA dengan komunitasnya masing-masing di gereja, silakan menghubungi kami, gitu. Entah SU Indonesia atau Pak Rudi gitu. Karena Pak Rudi ini juga adalah fasilitator BGA SU Indonesia. Gitu ya Pak Rudi ya. Iya, betul. Oke. Baik, sebelum kita mulai acaranya, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau beri ini untuk kami bisa berbagi, untuk kami bisa belajar bersama, berdiskusi tentang firman-Mu, dan terutama kami ingin sekali mengenang, menghayati dengan sungguh kenaikan-Mu ke surga, dan kiranya apa yang Kau pesankan kepada kami semua dapat kami lakukan dengan baik di dalam hidup kami ini. Ya Tuhan, pimpin kami di dalam acara ini, berkati kami semua, berkati Pak Pendeta Rudi yang akan menyampaikan materinya, dan semua yang kami siapkan di sore ini kiranya dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, salam untuk kita semua. Selamat sore. Jadi bersyukur kita boleh berdiskusi bersama pada sore hari ini yang difasilitasi oleh SUI Indonesia dan melalui materi yang dimintakan untuk boleh kita diskusikan secara bersama, yaitu terkait dengan Gazing into Heaven, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 versi eh, Kisah Para Rasul ya, dan ini tulisan Lukas. Jadi teman-teman, saya eh, masih memakai terjemahan TB1. Jadi mungkin nanti ada di antara kita yang sudah memakai terjemahan TB2. Ini mungkin sangat menolong kita juga nanti dalam berdiskusi bersama. Jadi, izinkan saya untuk membaca teks kita pada sore hari ini di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian,
Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini yang tercatat jadi materi diskusi kita pada sore hari ini dengan tema Gazing into Heavens. Ini teman-teman, kami memang sudah membegakan materi ini dengan identifikasi tokoh. Saya hanya sepintas saja, sebagaimana yang dicatatkan dalam ayat 6, ada mereka, kemungkinan besar mereka ini adalah termasuk di situ para murid Yesus ya, dan bersamaan dengan orang-orang yang sedang berkumpul saat itu. Tokoh yang kedua kita bisa temukan Yesus. Ini menjadi topik pembicaraan ketika ia terangkat ke sorga. Tokoh yang ketiga yaitu dua orang yang disebut dalam teks kita ini adalah dua orang yang berdiri di situ. Jadi ini ketiga tokoh yang bisa kita temukan dalam teks materi kita pada sore hari ini. Teman-teman, apa yang mereka lakukan sebagaimana yang tercatat dalam eh, Alkitab kita, saya memakai dalam terjemahan TB1. Di sini kita bisa lihat di ayat 6 dan ayat 7 itu tokoh ayat 6 dan ayat 10 itu tokoh mereka. Mereka bertanya kepada Tuhan, "Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel?" Itu di ayat 6, dan di ayat 10 menyaksikan ya, sedang menatap ke langit waktu ia naik. Ini bisa kita lihat identifikasi tokoh mereka. Sedang tokoh Yesus bisa kita temukan di dalam tiga ayat, yaitu ayat 7, ayat 8, dan ayat 9. Luar biasa. Jawaban Yesus di sini, eh, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini yang dijawab oleh Yesus pertanyaan mereka pada saat itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi ini menjadi stressing juga dalam diskusi kita pada sore hari ini. Menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai seluruh ujung bumi. Itu yang dikatakan dalam ayat 8 dan ayat 9. Nih, tokoh Yesus bisa kita lihat, ia terangkat, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sedang eh, para murid mereka sedang menatap ke langit, dan disitulah Yesus terangkat. Nanti kita akan bahas bagaimana. Dan ini ada dua orang yang menjadi tokoh. Di sini dikatakan identifikasi tokoh dua orang itu berpakaian putih dekat mereka. Tadinya dua orang ini tidak muncul ya, kita bisa lihat. Tetapi di ayat 10 tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih dekat mereka. Dan di ayat 11 dikatakan bahwa dua orang berpakaian putih ini berkata kepada mereka, kepada para murid dan pada orang yang sedang berkumpul pada saat itu, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kata-kata ini identik dengan kata-kata malaikat ya.
kata identik dengan kata-kata malaikat. Jadi teman-teman, ini kita bisa lihat tiga tokoh dalam ayat 6 sampai ayat 11 dengan metode BKA. Ya tentunya kita akan melihat interaksi tokoh mereka, bagaimana interaksinya dengan Yesus, dan bagaimana juga interaksinya dengan tokoh dua orang. Kita bisa lihat bahwa tokoh mereka ini memiliki interaksi kepada Yesus. Ketika ia bertanya kepada Yesus, ketika ia berdialog kepada Yesus, ketika ia melihat Yesus, ini juga menjadi dialog. Sementara Yesus juga memiliki dialog, interaksi dengan mereka ketika Yesus menjawab apa yang ia tanyakan, gitu ya. Dan yang ternyata dalam teks ini eh, interaksi Yesus dengan dua orang itu tidak kita temukan, sementara interaksi dua orang kepada mereka itu ada. Dua orang yang berpakaian putih itu mengatakan di ayat 10 dan ayat 11 ya, ini bisa kita lihat bahwa dua orang yang berpakaian putih itu juga berkata-kata kepada mereka, "Hai, orang-orang Galilea," ini yang disebutkan di ayat 11. Jadi inilah bisa kita lihat bahwa dalam teks ini em, para murid menjadi tokoh sentral karena mereka lah ya, saya konsisten dengan apa yang tertulis dalam Alkitab ini, mereka menjadi dalam tanda kutip menjadi tokoh sentral di sini. Jadi sedikit saya melalui hasil BGA kami. Jadi di sini mau berbicara tentang kematangan para murid. Teman-teman, satu sisi kita bisa lihat kerinduan bagaimana para murid dan mereka itu merindukan kepulihan kerajaan Israel. Satu sisi bagaimana ia meyakini bahwa Yesus memiliki kuasa, Yesus memiliki kuasa untuk itu, untuk memulihkan. Tetapi dari sisi yang lain, ternyata kita bisa lihat bahwa apa yang ia minta itu sesungguhnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Yesus. Kemungkinan besar mereka ini hanya beranggapan, berkeinginan memulihkan Israel yang mereka tahu, yang mereka kenal dalam arti hanya sebatas eh, Israel dulu begitu ya. Bagaimana waktu zaman raja-raja, Raja Saul, Raja Daud dan Raja Salomo. Sesungguhnya peristiwa Yesus terangkat ke sorga sesungguhnya bukan hanya terkait dengan hal-hal yang sederhana, sesederhana yang dipikirkan oleh para murid. Berarti kemungkinan besar kita bisa lihat bahwa kematangan para murid juga di sini ya bisa kita lihat bahwa belum begitu matang, belum begitu mengerti dengan peristiwa itu. Tetapi eh, ketika para murid bertanya, kalaupun jawaban dari Yesus itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para murid, bukan berarti bahwa Yesus tidak mengasihi mereka. Jadi saya mendapat referensi bahwa mengatakan bahwa ketika Yesus menjawab para murid ini juga dalam bentuk bahwa Yesus itu mengasihi para murid. Sama seperti sebelum ia mati, sebelum ia bangkit, teman-teman. Jadi ya, kalaupun para murid dan orang banyak itu dalam tanda kutip mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan Yesus, tetapi Yesus tetap memberi jawaban, eh, ya sesungguhnya memberi jawaban yang sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kalau mereka ini seakan-akan hanya berpikir untuk Israel, hanya sebatas Israel di dunia ini, tetapi Yesus menjawab mereka, membawa mereka sesuai dengan rencana Tuhan, bukan saja terkait dengan hal-hal yang kecil ataupun sederhana.
di Yesus berkata di situ bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kamu akan menjadi saksi. Ini yang menjadi stressing juga di dalam eh, materi kita di Kisah Para Rasul 1, eh, dikaitkan dengan Yesus terangkat ke sorga ini, berarti ya, eh, Yesus tidak meninggalkan, eh, Yesus tidak berpisah dengan para murid, tetapi Roh Kudus akan turun, Roh Kudus akan turun. Ini dalam sisi keilahian dan dari sisi kemanusiaan diminta kamu menjadi saksi Kristus. Inilah menjadi konteks pada renungan kita pada sore hari ini, teman-teman. Jadi kira-kira kata-kata Tuhan Yesus menjadi saksiku. Di sini, sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa menjadi saksi dikatakan di sini bukan saksi eh, melalui ucapan ataupun kata-kata, saksi di pengadilan, bukan seperti itu yang dimintakan, bukan seperti itu yang diharapkan. Tetapi di sini kalau berbicara tentang saksi, saksi itu yaitu pelaku firman. Peristiwa kebangkitan kenaikan Yesus, peristiwa eh, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus itu perlu kita saksikan melalui perilaku, perilaku hidup ataupun pelaku firman. Ketika setiap orang-orang yang beriman berperilaku sebagai pelaku firman, kalau saya katakan mengubah Alkitab kita ini menjadi aksi. Nah, ini Alkitab ini sebatas kertas-kertas, tetapi bagaimana kita mengkonversi Alkitab ini menjadi perilaku hidup, menjadi perilaku hidup. Tidak hanya sebatas kertas, tetapi menjadi eh, perilaku hidup. Nah, ini saksi yang diminta dalam teks kita di Kisah Para Rasul 1 ini adalah pelaku hidup, ya, pelaku firman. Nah, bagaimana orang-orang Kristen tanpa mengucapkan, tanpa mengatakan kitab suci ini adalah kitab sucinya kita, tetapi bagaimana kita menghidupi kitab suci ini sehingga orang-orang yang lain bisa baca melalui kesabaran kita, melalui kasih, melalui perhatian kita, melalui pertolongan, melalui ketangguhan dan sebagainya. Jadi ini yang dikatakan dan menjadi saksiku. Menjadi saksiku yaitu pelaku firman. Jadi di sini saya sangat konsentrasi ya, tahu tentang firman Tuhan belum cukup. Mengerti tentang firman Tuhan belum cukup, tapi harus melakukan, begitu. Melakukan. Kalau sedikit intermezzo, kalau kita tahu firman Tuhan, kita tidak lakukan, ya firman Tuhan itu dicuri iblis, mungkin ya. Mungkin ini hanya intermezzo doang. Jadi tahu tentang firman Tuhan, mengerti tentang firman Tuhan belum cukup. Tapi kita harus pelaku firman itu sendiri. Secara khusus dalam bingkai materi kita, bagaimana kita menjadi saksi tentang kebangkitan, maaf, kenaikan Yesus sorga. Yesus terangkat ke surga. Jadi kalau di dalam teks dikatakan di sini menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, teman-teman, di manakah ujung bumi itu? Ya, ujung bumi itu di mana kita berada. Berarti disitulah ujung bumi untuk kita. Hari ini saya berada di Medan, berarti ujung bumi untuk saya hari ini di Medan. Kalau kalau
bulan depan saya berada di kota Batam, berarti ujung bumi saya di kota Batam. Kalau bulan depannya saya berada di Jakarta, berarti ujung bumi saya di Jakarta. Artinya, kita sebagai saksi di mana kita berada. Di mana kita berada, kita menjadi saksi. Oleh karena itu, semakin tersiarlah eh, tentang eh, firman Tuhan, kuasa Allah yang menghidupkan itu. Jadi, sebagai pengikut Yesus, di sini kita bukan sebagai pengikut yang ikut-ikutan, kita bukan sebagai pengikut yang transaksional, transaksional dalam arti eh, ada maunya, ada maunya, tetapi pengikut Yesus itu adalah pengikut karakternya Yesus, pengikut karakternya Yesus. Inilah indikasi saksi yang diminta kepada kita pada hari ini. Jadi, eh, teman-teman, ternyata kalau menjadi saksiku yang dikatakan dalam kisah para rasul ini, yaitu bagaimana kita mengkonversi eh, firman itu menjadi sikap hidup. Kalau karakter-karakter Kristus itu sudah nyata di dalam kehidupan kita, karakter-karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, disitulah firman Tuhan sudah menjadi firman yang hidup. Jadi kita menjadi pengikut karakternya Yesus. Inilah yang saya temukan dalam bingkai menjadi saksiku. Di sini, ya benar teman-teman. Kalau di TB1 memang dikatakan di situ, judul perikopnya, Yesus terangkat ke sorga. Yesus terangkat ke surga. Di sini bisa kita lihat bahwa Yesus memang terangkat ke surga. Bukan terangkat ke surga, bukan menghilang. Bukan menghilang. Dia terangkat. Ini tadi bisa kita lihat bahwa di ayat 9, di ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan oleh murid-murid. Dan di situ disaksikan oleh mereka, lalu tertutupi awan. Jadi ini Yesus tidak menghilang. Yesus tidak menghilang, tetapi Yesus terangkat. Itu dikatakan di sini, teman-teman. Jadi ya luar biasa ya. Sesudah Yesus terangkat ke surga, para murid menatap ke atas, melihat Yesus, tetapi awan menutupinya. Ya, ini para murid menjadi rindu ya melihat sosok Yesus, tetapi awan menutupinya. Dan kapan bisa melihat kembali? Ya, dalam beberapa referensi yang bisa saya temukan, kita bisa melihat kembali ketika kedatangannya kembali ke dunia ini. Jadi setelah proses Yesus terangkat, kita bisa kembali bertemu kembali dalam kedatangannya kembali. Kapan itu? Ya seperti jawaban Yesus, seperti jawaban Yesus di ayat 8 tadi ya, di ayat 8 atau di ayat 7 ya, di ayat 7. Bapakku sendiri eh, menurut ditetapkan Bapakku sendiri menurut kuasanya. Ditetapkan Bapakku sendiri menurut kuasanya. Ini teman-teman. Jadi eh, dalam rangka mempersiapkan pemaknaan kita terhadap kenaikan eh, Yesus ke surga, mengapa Yesus terangkat ke surga? Jadi ada beberapa referensi yang saya temukan, mungkin nanti kita bisa sharing kembali terkait dengan teks ini. Yang pertama saya temukan itu adalah Yesus terangkat ke surga. Ini merupakan penggenapan firman Tuhan bahwa Yesus sudah memberi dirinya eh, sebagaimana yang Bapa inginkan. Yesus sudah eh, menyelesaikan misinya di dunia ini. Yesus sudah menyelesaikan misinya. Ya, ya misi Tuhan, misi Allah lah ya.
di dunia ini. Sudah penggenapan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses kebangkitan Yesus, Yesus sudah memiliki tubuh yang mulia. Tubuh yang mulia yang tidak binasa, yang tidak dapat binasa, yang bebas dari dosa. Jadi tubuh yang mulia itu tempatnya di sorga, tempatnya di surga bukan di dunia. Begitu Yesus dibangkitkan, dia sudah mendapatkan tubuh yang mulia. Tidak dapat binasa. Tubuh yang mulia itu tidak dapat binasa, bebas dari dosa. Oleh karena itu, eh, ia berada di surga. Ini dia. Yang ketiga, yang saya temukan, eh, Yesus mempersiapkan tempat bagi kita, merupakan satu jaminan bagi kita sebagai umat Kristen, sebagai pengikut karakternya Tuhan, karakternya Yesus, mempersiapkan tempat bagi kita bahwa surga itu menjadi suatu realita yang nyata, yang benar-benar ada, bukan merupakan sesuatu yang hal yang eh, bayangan-bayangan saja, tetapi ini menjadi suatu realita yang ada, yang nyata. Teman-teman, kenaikan Yesus ke surga sebagai salah satu hari besar gerejawi yang memiliki makna. Ini ada dua makna yang saya temukan. Sesungguhnya kita sebagai umat Kristiani harus memandang semua hari-hari gerejawi itu sesungguhnya samalah pemaknaan kita. Bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus mati, ya. Kalaupun Yesus lahir, kalau ia tidak mau mati, tentunya nggak ada artinya. Kalaupun ia mati tidak bangkit lagi juga nggak ada artinya. Dan kalaupun ia bangkit tidak naik ke sorga, turun Roh Kudus dan sebagainya, saya pikir semua hari-hari besar gerejawi kita harus maknai eh, secara mendalam dan kita harus menghargainya. Ada dua, ada dua makna yang saya temukan. Mungkin nanti bisa kita sharing bersama dalam grup eh, diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama saya temukan, kenaikan Yesus bukan soal ia meninggalkan umatnya, bukan soal ia meninggalkan umatnya, melainkan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja yang memerintah baik di sorga maupun di bumi. Melalui kematian dan kebangkitannya, dia telah mengalahkan kuasa maut, dia telah mendamaikan kita dengan Allah dan memberi kita kepastian keselamatan. Oleh karena itu, eh, karena Yesus bukan meninggalkan umatnya, kita, oleh karena itu, merayakan kenaikannya, bukan merayakan perpisahan dengan umatnya, melainkan penggenapan janji Allah tentang pemerintahannya. Jadi ini bukan merayakan perpisahan, tetapi penggenapan janji Allah bahwa Allah itu tepat janji. Yang kedua, pemaknaan dalam kenaikan Yesus ke surga, yaitu mengandung makna pengutusan kita. Pengutusan umat yang percaya menjadi saksi keselamatan dan kebangkitan Kristus. Itu ya. Ini eh, memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang. Jadi teman-teman, kita semua sedang menanti kedatangan Yesus kembali. Jadi sembari penantian kedatangan Yesus kembali itu, kita diminta menjadi saksi keselamatan eh, bagi eh, umatnya. Jadi semangat kebangkitan Yesus itu
semangat kenaikan Yesus ke sorga itu menjadi satu spirit yang sungguh-sungguh menguatkan kita. Kalau bahasa Yesus kepada Simon Petrus di Lukas pasal 5, bahwa Simon Petrus itu diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi saya bisa gambarkan kalau penjala ikan ini menangkap sesuatu yang hidup, beberapa saat kemudian mati. Karena begitu kita tangkap, beberapa saat ikan itu pasti akan mati. Sementara menjala manusia ini sebaliknya. Menjala kematian menuju kehidupan. Mencela kematian menuju keselamatan. Kita mencela orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang stres, orang-orang yang kehilangan harapan, orang-orang yang kehilangan ya masa depan dalam tanda kutip. Kita jala sehingga ia eh, dalam tanda kutip mengerti kembali arti dan makna kehidupan. Kalau penjala ikan menjala dari kehidupan menuju kematian, sementara kita sebagai penjala manusia menjala dari kematian menuju kehidupan. Ini yang dikatakan di sini. Tuhan mengutus kita jadi saksi keselamatan, menjadi penjala manusia. Ini yang saya tangkap melalui eh, teks Kisah Para Rasul 1 ini dalam memaknai kenaikan Yesus ke surga. Dua makna. Yang pertama, eh, bukan soal perpisahan, tetapi soal penggenapan firman Tuhan. Dan yang kedua, mengutus kita menjadi saksi keselamatan dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, ada tiga perenungan yang saya tawarkan bagi kita pada sore hari ini, teman-teman. Ya, yang pertama adalah surga adalah realita kehidupan yang nyata. Ya, versi Kisah Para Rasul 1 bahwa surga itu adalah suatu realita fisik ya, pendekatan fisik. Kalau Matius sedikit menjelaskan terkait dengan suasana, tetapi di dalam kitab Lukas ini, kitab Kisah Para Rasul ini dinyatakan surga itu fisik dalam arti kalau bahasa Ibraninya itu samayin, itu langit ya, menatap ke langit ya. Kalau bahasa Yunaninya saya lihat itu Yesus terangkat ke puncak. Ke puncak. Ini suatu realita tempat yang nyata. Ini. Jadi surga itu nyata ada. Nah, ini dia yang pertama. Yang kedua, eh, melalui kenaikan Yesus ke sorga, ini jaminan kita orang percaya masuk surga. Jaminan semua orang yang percaya sebagai pengikut karakternya Yesus dijamin masuk ke surga. Yang ketiga, bagaimana kita berlatih. Bagaimana kita berlatih berperilaku sebagai warga kerajaan surga. Kalaupun waktunya kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus kembali itu. Tetapi berlatihlah kita berperilaku sebagai warga kerajaan sorga dengan kesabaran kita, ketekunan kita dalam melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita setiap hari membekali diri untuk boleh mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga benar bahwa kita ini layak menjadi penghuni surga yang sudah disiapkan oleh eh, Tuhan kita. Jadi mungkin ini diskusi yang boleh saya bagikan untuk kita pada sore hari ini. Jadi saya sangat mengharapkan sharing kita semua peserta yang
bergabung dalam Zoom ini untuk boleh melengkapi eh, perenungan kita pada sore hari ini. Kami persilakan kepada Pak Petra. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Rudi Hartono Guru Singa. Baik, Bapak Ibu, sahabat SU Indonesia, Tak maaf suaranya nggak dengar. cek Sebentar Pak cek. Petra, saya ambil headset dulu karena hujan. Sebentar saya ambil headset dulu sebentar. Oh ya, silakan Pak. Ya, di sini pun juga hujan ya Bapak Ibu. Beberapa peserta sudah konfirmasi karena hujan susah sinyal, jadi minta izin tidak ikut hadir gitu ya. Ya, untuk kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 11 ini kita tahu kisahnya tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Yesus terangkat ke surga gitu ya. Eh, jika ada Bapak Ibu yang sudah menelaah atau ber-BGA kalau di SU Indonesia gitu ya, silakan boleh berbagi tentang apa yang ditemukan dalam bacaannya, terutama kaitannya dengan eh, transformasi pribadi ataupun yang nggak bertransformasi juga nggak apa-apa. Intinya ada pesan apa dan respons yang mau dilakukan seperti apa gitu ya. Jadi kalau boleh saya bertanya duluan, Mbak. Itu kan kalau dalam konteks berjemaat sekarang ini kita semua itu adalah anggota keluarga. Terus kemudian juga anggota gereja gitu ya. Dan kemudian kita pun kalau yang sudah dewasa itu bekerja gitu. Jadi ada 3 konteks itu keluarga, pekerjaan dan apa gereja gitu. Jadi kalau dalam 3 hal itu Pak Rudi, bagaimana kita bisa menemukan ruang kesaksian yang pas buat diri kita sendiri gitu. Nah, di dalam keluarga kita mungkin mau seperti apa ini kan karena kaitannya kan tadi ada pesan dari Yesus eh, yang sampai ke ujung bumi tadi dari Yudea Samaria sampai ke ujung bumi gitu kan menjadi saksiku ya intinya menjadi saksiku kan kata Pak Rudi tadi pelaku firman gitu kan ya. Menjadi pelaku firman di dalam konteks keluarga di dalam pekerjaan kita ataupun di dalam gereja kita itu konkretnya seperti apa Pak Rudi? Kaitannya dengan saksi, saksi tadi kan Pak Rudi menyebutkan Ya, kalau saksi menjadi saksi Kristus itu kan tidak hanya sekedar menyaksikan, itu artinya bersaksi, tapi menjadi pelaku firman gitu kan. iya, Ya, dalam hidup kita ini kan kalau kita perhatikan ada 3 hal yang untuk orang dewasa tentunya. Kita ini bagian dari keluarga, kemudian kita pun juga bekerja, dan kita pun juga bergereja. Nah, dalam hal bersaksi ini menjadi pelaku firman itu, contoh konkretnya, kita yang hidup di zaman sekarang itu bentuknya seperti apa? Di dalam keluarga, itu kita mau mengarahkan keluarga seperti apa? Terus kemudian kalau dalam pekerjaan itu seperti apa? Apalagi yang di dalam pekerjaan itu eh, enggak enggak hanya orang Kristen saja, tetapi banyak pemeluk umat umat beragama yang lain juga gitu. Terus dalam gereja sendiri kita mau menemukan jenis-jenis kesaksian yang seperti apa yang cocok untuk kita nyaman bergereja di situ, misal. Gitu. Itu Pak, pertanyaan saya dulu. oke, oke, oke. Ya, Saya bisa dengar, suara saya bisa dengar Bapak ya? ya Ya, bisa. ya, oke. Eh, Tadi saya sudah katakan bahwa menjadi saksi bukan hanya sebatas ucapan, tetapi menjadi pelaku firman. Oke, ya, di tengah-tengah keluarga, bagaimana kita mewujudkan kasih itu dengan perhatian kita, dengan kesabaran kita, dengan kematangan kita, saling memahami.
satu dengan yang lainnya, bahwa keluarga itu adalah keluarganya Tuhan. Nah, berarti keluarga adalah gereja Tuhan, eh, yang sesungguhnya yang kecil ya, gereja Tuhan, persekutuan yang kecil. Itu yang pertama. Kalau kita berbicara tentang di aspek pekerjaan sebagai pelaku, jadi saksi sekiu menjadi pelaku firman, bagaimana kita menunjukkan integritas kita dengan tanggung jawab, dengan apa yang dipercayakan bagi kita, integritas kita dengan kedisiplinan gitu ya, kedisiplinan dengan kontribusi kita di dalam pekerjaan, sesuatu yang dipercayakan untuk kita. Jadi dengan hal-hal yang konkret, artinya eh, kita memaksimalkan diri untuk berkontribusi di pekerjaan kita. Dan ya, saya pikir di lingkungan tempat kerja kita juga, eh, ya, lingkungan di mana kita berada juga. Saya pikir bagaimana kita menunjukkan integritas sebagai pengikut, sebagai saksi Kristus itu sangat dipentingkan. Apalagi di tengah-tengah persekutuan di gereja. Saya pikir di tengah-tengah persekutuan di gereja, eh, ya, bagaimana kita saling menghargai bahwa kita ini menjadi eh, sama-sama tubuh Kristus. Artinya, ya, namanya juga gereja, tentunya eh, sukar untuk menemukan bahwa pribadi-pribadi yang sangat perfect ya, sempurna. Kalau saya bilang persekutuan kita di gereja itu adalah ibaratkan bengkelnya manusia, bagaimana kita memberi diri juga untuk melengkapi orang yang lain yang mungkin dalam tanda kutip yang butuh dukungan dari kita. Jadi artinya kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kita bukan orang pribadi yang lebih baik dari mereka, tetapi kita memiliki latar belakang yang sama, adalah pendosa, tetapi karena kita mendapatkan anugerah yang sama dari eh, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, ini menjadi semangat kita untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya di tengah-tengah persekutuan di gereja. Mungkin ini yang bisa saya gambarkan, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Eh, sudah jelas Pak. Cuman ini Pak, ingin saya nambah tanya lagi ya Pak Boleh, ya. boleh. Eh, terutama kaitannya dengan mengembangkan pelayanan Pak. Gereja kan pasti sekitarnya ada masyarakat kan. Itu biar pelayanan gereja itu bisa berdampak terhadap masyarakat sekitar itu bagaimana? Kan nggak mungkin apa itu menjadi pelayanan pendetanya saja kan. Nah, itu berarti kan harus harus semua yang terlibat di dalam gereja itu terlibat di dalam pelayanan. Nah, itu caranya bagaimana? Jadi kan ada dua arah ya sebenarnya ke dalam dan keluar itu. Gitu Pak Rudi. Ya, Terdengar Pak? ya, ya, Ya. ya, Pak. Dari aspek pelayanan tadi Bapak minta ya. Iya, betul. Kan kesaksian kan juga kaitannya dengan pelayanan kan. Boleh. Kalau kita sebagai orang percaya gitu kan kaitannya dengan sebagai warga gereja juga ataupun entah pelayanannya jenis apa di gereja kita lah supaya gereja kita itu eh, berdampak bagi lingkungan sekitar itu kita mau mengembangkan pelayanan yang seperti apa Pak? Gitu. Ya, oke. Eh, saya pikir eh, dalam pengalaman dalam pelayanan, sesungguhnya eh, bagaimana kita bisa berdampak, bagaimana gereja itu berdampak. Saya pikir gereja yang berdampak itu adalah gereja
yang melakukan firman Tuhan. Bagaimana jemaat-jemaat bisa menjadi pelaku-pelaku firman? Ya, mungkin pengembangan ya, pengembangan SDM, pribadi-pribadi pelayan, supaya pelayan-pelayan juga mampu untuk memperlengkapi, sehingga jemaat memiliki kerinduan untuk memahami firman Tuhan. Ketika jemaat itu memahami firman Tuhan, inilah yang menjadi faktor utama dirinya itu berdampak. Kalau saya bilang, kalau si A berdampak dalam dunianya, dunia kerjanya, di lingkungan tempat tinggalnya, di keluarganya, berarti itu sesungguhnya dampak gereja. Jadi eh, aku pikir dengan zaman sekarang ini, gereja harus menyentuh keluarga. Gereja harus menyentuh keluarga. Karena sesungguhnya kekuatan gereja itu ada di keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga memiliki kerinduan untuk mendalami firman Tuhan. Ketika ia sudah paham tentang firman Tuhan, jangan ragukan, dimanapun ia berada, akan tetap memiliki dampak. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mungkin itu Bapak, ke keluarganya yang saya lebih cenderung menekankannya. Berarti Pak Rudi lebih memilih untuk menguatkan fondasi iman di dalam keluarganya ya, Betul, betul di Bapak. dalam keluarga. Karena gereja itu adalah apa dasarnya itu ya betul firman Tuhan, tetapi yang membentuk itu ada yang menjadi dasarnya adalah keluarga gitu ya, orang-orangnya. Oke, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lain, kami persilakan atau sharing-sharing yang lain. Apakah ada? Silakan bisa resen ataupun eh, menanyakan di kolom chat. Bisa bertanya secara langsung dengan open cam juga bisa. Silakan, Bapak Ibu. Kalau enggak, saya pertajam lagi untuk yang tadi tentang keluarga itu. Ya, boleh. Ya, oke. Eh, pasti ada kan Pak, kalau di dalam keluarga itu, mungkin Pak Rudi sudah melakukannya di gerejanya ya. Eh, ini mumpung saya belum nanya, ini ada di kolom chat Pak. Apakah tubuh Yesus sebelum naik ke surga belum menjadi tubuh yang mulia dari Ibu Esther Sianturi? Silakan Pak Rudi. Oke, ya, saya mengambil statement itu dari 1 Korintus 15 bahwa kita akan diubahkan, tubuh kita eh, mendapatkan tubuh yang mulia, dalam arti eh, ya, bagaimana juga menjelaskan Satu dulu bagaimana aja Pak, menjelaskan satu-satu yes. dulu aja. Yang Oh iya, dari iya. Bu Oh iya, Esther beda, beda, Sianturi beda itu. ya, beda ya. Oke ya. Ya, ya Terima kasih, betul. terima kasih, terima kasih Ya, Bapak Ibu. Ini dari Ibu Esther dulu ya. Oke, ya. saya Nah. mendapatkan materi terkait dengan tubuh yang mulia itu di 1 Korintus 15, bahwa kita akan mendapatkan tubuh yang mulia sama dengan Yesus. Jadi saya pikir bahwa eh, di samping Yesus sebagai Allah, ia dalam tanda kutip memang manusia, dilahirkan dilahirkan melalui tubuh Maria. Ini ya konsepnya ya. Jadi yang kalau tubuh yang di dunia ini tentunya masih lapar, masih haus dan sebagainya, dan dalam tanda kutip pendosa gitu ya. Bukan berarti Yesus juga pendosa, bukan, tetapi
yang saya tekankan di sini bahwa karena tubuh Yesus itu sudah begitu dia naik, bangkit dari begitu dia bangkit ya, begitu dia bangkit dari kematian, dia sudah menerima tubuh yang mulia dalam arti ya, menurut konsep kita kan ketika kematian Yesus, Yesus itu mati 100%. Mati 100%, semuanya mati. Tetapi karena kasih Allah lah yang mem- eh, membangkitkan begitu ya. Dan dalam kebangkitannya itu dia sudah menerima tubuh yang mulia. Ini yang saya tadi jelaskan, eh, teman-teman. Tubuh yang mulia, tubuh yang tidak bisa binasa. Nah, sesungguhnya ya, waktu kematian Yesus itu kita harus akui bahwa ia tersalib dan ia mati. Berarti di sini binasa ya ini. Tetapi tubuh yang mulia itu tubuh yang tidak akan mati-mati gitu, tubuh yang tidak akan binasa lagi. Begitu. Itu menjadi penjelasan dalam konteks ini. Dan yang kedua, tadi bagaimana menjelaskan tubuh kemuliaan pada anak sekolah minggu di tahun usia 5 tahun. Iya, mungkin kita bisa tertolong dengan baik nanti kita baca di 1 Korintus 15 itu, bisa nanti kita mungkin bisa menolong kita dengan bahasa anak bagaimana ya, dengan bahasa anak untuk menjelaskan tubuh yang mulia, atau untuk anak-anak ya Yang Bu mungkin Sianturi tadi sudah, Pak. Maaf, maaf. ya Yang Bu Sianturi tadi sudah. sudah Oke. Kalau dari 1 Korintus 15-nya itu yang satu pasal itu atau bagaimana? ayat terakhir Bapak, ayat terakhir, kita nanti semua, kita tidak semua akan mati tetapi kita semua akan diubah. Kita akan semua diubah. Di Ayat ayat terakhirnya 50-an tuh. Pak. 50-an ya. Iya, bisa ketemu? Oh, Ketemu kah? Saya sudah pindah tempat pula nih. yang sesudah hai maut di manakah kemenangan Ya, 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 ya. pada kita kemenangan melalui Tuhan Yesus Kristus. Waduh, gimana? Oke, itu bisa jadi PR aja untuk nyarinya, Pak ya. Iya, kita kita tidak semua akan mati, tetapi tubuh kita semua akan tubuh kita akan semua diubah. Itu 1 Korintus 15 ya. Oh, yang ayat 54 ini ya. 54. Oke. Sesudah yang dapat binasa ini Ya, mengenakan yang tidak dapat binasa, ya, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat ya, mati, akan ya, digenapi firman yang tertulis. ya, Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai ya. maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengat? Ya, ini dia. Ya, Jadi eh, tubuh kita ini sekarang ya binasa bukan? Jadi se sepintar apapun kita merawat tubuh kita, menurut Paulus di 1 Korintus ini binasa. Sementara ketika Yesus bangkit, ia sudah mendapatkan tubuh yang mulia, yang tidak binasa, ya. yang tidak mati, bebas dari dosa. Itu yang dikatakan di sini. Jadi itu dia. Jadi coba jadi pergumulan bagaimana menjelaskan ini kepada anak begitu ya. Jadi Anak dengan sekolah minggu, bahasa anak. anak sekolah Anak minggu sekolah usia minggu 5 tahun. ke sini 5 tahun. Ya, kalau saya bisa jawab ya, bagaimana kita menggambarkan apa ya, eh, tong Ini sampah ya, gimana ya? dari pesawat terbang, Pak. Iya, bisa, bisa, Adik-adik bisa. pernah lihat pesawat terbang gitu kan Ya, mungkin. Kalau Yesus naik ke surga lebih tinggi lagi, mungkin kayak gitu atau gimana? mungkin Terangkat ke gitu ya. surga. Kalau perangkat komputer juga anak 5 tahun nggak tahu ya bagaimana recycle bin itu ya, yang
di tong sampah sesungguhnya eh, masih bisa dipulihkan. Jadi manusia ini yang lemah ini akan nanti mendapatkan tubuh yang sesungguhnya, tubuh sesungguhnya yang sudah disiapkan oleh Bapa di sorga begitu. Jadi tubuh eh, Oh, tubuh kemuliaan ya yang ditanya ya, bukan terangkatnya ya itu ya. ya, ya, ya. Atau mungkin ada dari Pak Eko sendiri, dari Pak Paulus Eko sendiri, gimana mungkin bisa kita sharing lah, bantu juga nggak apa-apa. Aha. Ya, boleh on cam kok, Pak Paulus Eko Kristianto. Iya, iya. Bisa juga sharing. Kemana tahu nanti bisa kita dapat titik temunya. Iya, terima Silakan, kasih. Mas. Ya, memang pertanyaan ini kan pernah saya pakai untuk pas ketika Iya, sekolah minggu seperti itu. Dan waktu itu juga kebingungan juga sih bagaimana caranya untuk menjelaskan ke mereka gitu tentang Mhm. tubuh kemuliaan itu. Meskipun memang waktu persiapan kurs sekolah minggu seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Guru Singa ini ya, gitu seperti Ya, itu. Tapi bagaimana ketika menjelaskan ke mereka, mungkin ketika murid remaja bisa gitu, tapi kalau iya. waktu ke umur 5 tahun atau balita itu agak rumit juga ya seperti itu. Akhirnya kami waktu itu sementara ya menjelaskan seperti ya ini tubuh kemuliaan seperti itu, tapi tanpa ada penjelasan lebih lanjut untuk mereka seperti itu. Tapi ya kami melanjutkan dengan perasaan sedikit bersalah gitu ya. Gimana caranya ya seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Pak Paulus ya, ya sudah bisa sharing. Ya, ini juga jadi PR bagi saya juga sendiri bagaimana ini untuk boleh menjelaskan ke semua kalangan, bukan hanya untuk orang dewasa begitu. Ya, terima kasih masukannya. Oh, ini ada Ibu Esther. Ibu Esther ada masukan ini. Tubuh yang mulia bisa diterjemahkan anak-anak tubuh yang nggak sakit-sakit lagi. Ya, ya, saya pikir bisa. Ya, kalau kalau di dalam 1 Korintus 15 itu memang yang kekal namanya ya, kekal, yang tidak binasa. Artinya itulah tubuh yang sesungguhnya. Untuk mendapat tubuh sesungguhnya itulah kita sedang berlatih di dunia ini. Jadi melalui iman. Oleh karena itu ya, siogianya kita harus memiliki perjuangan yang sama bagaimana merawat fisik dengan merawat jiwa, hati ataupun iman kita. Karena sepintar apapun kita merawat tubuh kita ini masih binasa, masih binasa. Jadi tubuh yang tidak binasa, tubuh yang mulia itulah yang menjadi kerinduan kita melalui kenaikan Yesus ke sorga, kita sudah diyakinkan bahwa ia sudah mendapatkan tubuh yang mulia itu. Itu yang tadi mau saya tekankan, Bapak, Bapak Ibu semua. Ya, Ya. Ada satu lagi, Pak, boleh. dari Bu Rohana itu, Pak. Oh, ada ya. Bagaimana memahami kremasi dalam konteks kebangkitan orang mati? Kremasi. Ya, Bagaimana memahami kremasi dalam konteks kebangkitan orang mati? Oh hmm. ya, eh gereja kita masih belum gereja kami secara khusus ya GBKP masih belum memiliki konsep yang sama tentang kremasi begitu. Hmm. Belum belum memiliki konsep dengan kremasi. Kalaupun ada kremasi, saya pikir eh, iman ya, iman itulah yang akan menjadi eh, menjadi faktor utama untuk mendapatkan tubuh yang mulia. Jadi eh, gereja bisa dibakar, tubuh bisa dibakar, tetapi iman takkan bisa dibakar, takkan bisa habis. Iman percaya Oh, kita takkan bisa habis. Ya, takkan.
Ya, kalau gereja bisa diruntuhkan, bisa dibakar, tubuh kita juga ini bisa, memang kata Paulus, ya tubuh kita ini lemah, buruk ya, buruk kata Paulus itu kan. Eh, tetapi iman, bagaimana memelihara iman. Jadi faktor utama untuk mendapatkan tubuh yang mulia itu adalah eh, percaya kepada Yesus, iman kepada Allah itu ya. Jadi saya pikir is okay, nggak masalah. Nggak Nggak masalah Pak masalah. ya. Mau Ya, saya tiapapun pikir nggak nggak masalah masalah karena ya. tubuh ini ya kita tinggalkan memang di dunia ini begitu. Kalau dari bahasa Indonesia kan itu kan ada rumusan dari debu kembali menjadi debu gitu. Kadang itu dipermasalahkan abu itu beda sama debu. Tapi kalau lihat di kamus, abu itu sama dengan debu, debu sama dengan abu. Sebenarnya tidak masalah juga sih. Cuman Ya, apa pemilihan diksinya kan di Alkitab itu debu. Cuman kadang itu dipermasalahkan soal abu itu. Padahal debu ya abu juga. ya, Kita akan mendengar closing statement ya dari Pak Pendeta Rudi Gurusinga. Apa saja sih hal yang penting dari diskusi kita tadi? Dan kedepannya kita mau seperti apa sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan ini. Dan setelah itu boleh Pak Pendeta Guru mohon ditutup dengan doa. Silakan Pak Pendeta. oke. Terima kasih untuk SUI yang memberi kesempatan untuk boleh bersama berdiskusi. Terima kasih untuk semua peserta. Mohon maaf atas keterbatasan kami untuk boleh memaparkan materi, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Kita bersyukur dalam closing statement ini, saya mau menyatakan bahwa kita sangat bersyukur menjadi pengikut Yesus yang sudah dijamin keselamatan kita, bahwa kita sudah memiliki rumah yang sesungguhnya, rumah di sorga. Kalaupun kita belum punya rumah di sini, atau masih ngontrak atau belum punya rumah, kita sudah memiliki rumah yang sesungguhnya, yaitu di sorga, di surga yang sudah disiapkan untuk kita. Sekarang waktu kita berlatih untuk mengasah iman percaya kita. Sembari kita mengasah iman percaya kita, kita diminta menjadi saksi kebangkitan Yesus, saksi kenaikan Yesus, saksi bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan. Saksi bukan hanya melalui ungkapan kata-kata, tetapi bagaimana kita eh, mengubah eh, kertas-kertas, mengkonversi kertas-kertas di dalam Alkitab ini menjadi sikap hidup sebagai orang Kristen, mengkonversi firman Tuhan dalam untayan kata-kata menjadi sikap hidup dengan sabar, dengan sukacita, dengan mau memaafkan, dengan saling menerima, layaknya sebagai penghuni kerajaan surga. Jauhlah dari kita iri hati, dendam, karena itu sudah menjadi manusia lama. Jadi melalui kenaikan Yesus ke sorga, kita menerima kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru. Mungkin ini menjadi eh, closing statement pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kita berdoa. Kami adalah umat-Mu yang sungguh bersuka cita ya Tuhan, karena bukan kelayakan kami, sehingga Engkau memilih kami menjadi pribadi yang menerima keselamatan. Kami adalah manusia yang terbatas. Allah yang sesungguhnya, Allah yang tidak terbatas, yang selalu mengasihi kami. Melalui renungan kami pada sore hingga malam hari ini, ternyata masih ada kehidupan setelah kematian kami, kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam masa-masa sekarang, kami akan
berusaha senantiasa untuk melatih diri untuk mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya itu. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami berhenti belajar tentang firman-Mu, Tuhan tidak pernah berhenti memperlengkapi kami melalui firman Tuhan. Setiap kami yang hadir, pakai kami menjadi saksi-saksi Tuhan sehingga semakin banyak lagi orang-orang yang menerima keselamatan itu sehingga kami boleh bersama-sama menerima berkat daripadamu saja. SUI Tuhan berkati lembaga ini untuk boleh dipakai semakin luar biasa lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Seluruh program-programnya Tuhan berkati dan kami percaya bahwa Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan untuk pelayanan di SUI ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.